menjawab semua replik yang jaksa katakan hari Senin kemarin. Ami kenapa nangis nih? Nangis akhirnya selesai setelah memperhatikan persoalan ini, kan jangan sampai kemudian persoalan ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum kita. Menjelang sidang putusan yang akan digelar pada hari Selasa mendatang, suasana hati Nikita Mirzani tampak campur aduk antara tegang dan harap. Setelah 8 bulan menghadapi proses hukum kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Nikita akhirnya akan mendengar keputusan nasibnya dari majelis hakim. Di tengah penantian itu, momen haru sempat terjadi ketika Nikita menangis usai sidang dan coba menyalami jaksa penuntut umum. Namun, tangannya justru ditolak mentah-mentah di hadapan publik. Adegan tersebut sontak viral dan menambah ketegangan menjelang hari penentuan vonisnya. Meski begitu, bintang film Jakarta Undercover ini tetap berusaha tegar. Ia hanya berharap bisa segera bebas dan kembali memeluk anak-anaknya yang sudah lama dirindukan. Ami, gimana setelah pembacaan Ami, duplik yang emosional nggak sih? ya buat tadi duduknya kan bikin sendiri menjawab semua replik yang jaksa katakan hari Senin kemarin. Ami kenapa nangis nih? Nangis akhirnya selesai setelah sampai depan. semangat Ami. ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana dan bisa mengadili seadil-adilnya. Kangen, udah kangen banget pengen tidur di kamar sama-sama gitu. Mudah-mudahan tanggal 28 apa yang aku harapin, yang aku doa selama ini insya Allah terkabul semua. Apa yang dialami Niki menunggu tanggal 28 itu? Iya, menunggu lama sih ya, karena ditahan tuh bukan waktu yang sebentar gitu, 1 hari aja tuh udah kayak 1 minggu gitu kan. Jadi ini malah udah mulai kayak melo gitu, kayak udah mulai kayaknya sirkus mau selesai masalahnya gitu. Ami menanggapi RG katanya nggak mempermasalahkan hukuman berapa lama Ami, yang penting Ami dinyatakan bersalah. Gimana Ami tanggapannya? Yang penting dinyatakan bersalah. RG Iya, dia mau ngomong apa aja terserah. Nanti kita lihat aja nanti di tanggal 28. Tadi Salaman juga ditolak sama jaksa. Iya, gimana tuh Ami? Iya, mungkin Bu Dona sebel kali sama aku, tapi nggak apa-apa, bisa dimaklumi. Ami soal sosok Ami curang gimana Ami? Ambil sekolah itu baca aja di buku, itu kan ada di buku itu. Siapa itu mungkin yang mau di apa namanya? Yang mau diadili? Oh, tadi kata itu Bang Usman. Ami sama Dokter Richard. Terakhir, aku minta doanya semoga tanggal 28 lancar semua. Nah itu aja. Doain aku ya. Aku KPK nggak tahu, itu urusannya lawyer. Dokter Richard nih. Richard mungkin itu hasil atau tidak? Aku juga nggak peduli dia nggak urus ya. Nanti sama Tuhan aja. Berarti yang ngecek dokter Richard ini kita sih. Ami yakin bebas ya? Sementara itu, tim kuasa hukum Nikita tak tinggal diam. Mereka berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk permohonan keadilan dan keringanan bagi kliennya.
Langkah hukum itu disebut sebagai upaya terakhir agar proses peradilan berjalan lebih objektif dan tidak memunculkan kesan adanya tekanan dari publik manapun. Sebelumnya, Nikita juga sudah menyampaikan pledoi dan nota pembelaan kepada majelis hakim. Ia meminta keadilan karena bagaimanapun awalnya ia hanya mengungkap kebenaran suatu produk kosmetik berbahaya yang memang terbukti melanggar hukum. Akan menyurati presiden nih, apa bang? Jadi bang menyurati presiden? Insya Allah jadi. Besok insya Allah kita akan melakukan meminta perlindungan hukum ya kepada presiden, termasuk kepada kejaksaan agung juga. Mudah-mudahan besok tidak ada halangan. Besok kami akan berkirim surat ke presiden. Apa aja bang poin-poin isi suratnya? Ya intinya dalam surat itu kita minta bahwa perlindungan hukum terhadap Nikita atas proses hukum yang dialami dia ini, gitu kan, terdapat beberapa kejanggalan. Nah kami meminta kepada Bapak Presiden ya, kepada Jaksa Agung untuk memperhatikan persoalan ini, gitu kan, jangan sampai kemudian persoalan ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum kita. Itu sebenarnya harapan kita, supaya perkara ini diperhatikan, supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Dalam arti berlarut-larut itu adalah terkait dengan adanya proses-proses hukum yang menurut kita itu tidak menjadi relevan, gitu kan. Nah, seperti tadi juga diambil lagi kasus yang tahun berapa gitu, dikupas di sini di dalam pledoi gitu kan. Kan persoalan lain, ngapain sih dibawa-bawa ke dalam urusan ini gitu loh. Di sisi lain nih guys, peramal tarot Anton Prihartono turut menyoroti kasus ini dari sisi spiritual. Berdasarkan hasil pembacaan kartunya, ia memprediksi vonis Nikita akan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni di bawah 4 tahun penjara. Anton juga menyebut bahwa ada kasus besar lain yang akan terbongkar di balik perkara ini. Dan Nikita bukanlah pemeran utama di balik semuanya. Prediksi itu pun membuat publik semakin penasaran. Benarkah majelis hakim akan memberikan keringanan untuk Nikita? Kemarin sidang duplik mana rangkaiannya akan selesai putusan di hari Selasa besok. Oke, akan selesai di Selasa besok putusannya. Banyak yang prediksi bebas, semua pada main angka lah. 9, 8, 7, 6, semua banyak. Oke. Kita prediksi lewat kartu. Ya. Oke. Persidangan Niki ya untuk di Selasa. Oke. Akan semakin menajam di sini. Menajam itu akan lebih mengerucut, di mana nanti hakim itu akan memberikan vonis yang berbeda dari JPU. Ini kenapa saya bilang berbeda dari JPU, karena di sini hakimnya akan melihat dari sisi attitude dari Niki sendiri selama dia menjalani persidangan. Ini mungkin sudah 8-9 bulan, mungkin udah 9 bulan, 8 atau 9 bulan dia sudah menjalani, dan itu bisa dibilang adalah Niki sangat kooperatif di sini. Walaupun terlepas dari gimmick-gimmick yang diberikan oleh Niki, tapi kita lihat hakim akan melihat secara objektif di sini. Dan tuntutannya pun ya adalah tuntutan yang tidak begitu sakit hati banget untuk Niki. Kenapa? Nah, kemungkinan di sini hanya dituntut ya. Ini menurut prediksi aku ya. Prediksi yang di kartu ini adalah kurang lebih adalah di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun. Tuntutannya. Maksudnya bukan tuntutan, putusan yang akan diputuskan oleh hakim di bawah 4 tahun. Jadi tidak seperti yang itu kan, tidak seperti yang diinginkan oleh JPU itu adalah 11 tahun. Itu tidak akan, ini kan 1, 2, 3, itu benar, di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun. Oke, ini kan sekali prediksi kartu ya? Iya, betul. Bukan prediksi personal. Betul. Nah, atas putusan tadi kan kalau di kartu di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun, betul. Apakah akan banyak yang merasa tidak suka, atau ya pasti yang versi pasangan senang ya? Ya. Yang tidak suka, apakah ini juga JPU nanti juga akan banding segala macam gitu? Oke. Apakah ini akan berjalan dengan lancar? Tentu tidak. Akan ada
pro dan kontra, terutama dari orang yang sudah full heart di sini untuk bukan membayar persidangan ya, lebih tepatnya dia sudah mengeluarkan pundi-pundi yang sangat lumayan untuk persidangan ini. Itu akan merupakan ketidaksenangan dari seseorang di sini. Terus ya pasti lawan-lawan dari Niki juga akan merasa bahwa ini adalah persidangan yang menurut dia tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Apakah ada langkah banding dari JPU sendiri? Langkah banding, ya, tapi putusannya tetap hakim akan memutuskan di bawah 4 tahun.